Dua Bangke. Dua Bangke tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubang di tengah hari, macam berang-berang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Seri. Dan kali ini saya sangat senang sekali. Waktu itu Ani bakalan bereksperimen mencoba menjadi host podcast. Ternyata Ani baru tahu nggak gampang jadi bos jadi podcaster gitu. Jadi host untuk podcast itu nggak gampang. Iya, baru tahu. Dan ini sebenarnya bahasa milenial yang harus kita sampaikan gitu. Tapi konteksnya itu nggak segampang seperti yang kita lihat di TV gitu. Halo. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih di warung kopi sekarang ini? Hari ini keluarga semua kita akan membahas tentang komunikasi. Ada beberapa hal komunikasi dan hari ini kita mau bahas tentang apa itu komunikasi. Dan aku mana sebenarnya? Kita mau ngerucutkan nih komunikasinya ini sekarang komunikasi ala milenial. Iya. Ala milenial. Ala milenial tuh kan kayak ada bahasa jaksel, ada bahasa gaul, lo and gue gitu. Lo nanya gue, Iya. lo nanya, bagaimana? Apaan tuh? Apaan tuh? Kamu nanya. Ini Ini bahasa milenial nih. bahasa milenial. Kadang orang masih belum siap terhadap bahasa milenial. Karena itu barang baru. Iya, misalnya saya waktu itu Karena melanggar dari aturan tatanan ke bahasa Indonesia yang baik dan benar dan etika adab menurut orang tua. Sekarang seperti itulah yang yang iya. Ya mau gimana lagi? Contoh, misal saya ketemu orang nih. Saya waktu itu mau beli galon. Contoh beli galon. Karena mungkin dia udah menerapkan yang namanya bahasa milenial kali ya. Bang, saya mau beli galon, Bang. Kamu nanya. Seketika waktu itu, wih, apaan sih? Aku mau belanja. Tapi kalau dia paham, ente nih kadang-kadang kan jawab begitu. Kadang jawabannya seperti itu. Selain jawaban itu kadang ini, kamu bertanya-tanya. Kamu tanya-tanya. Kamu pernah tanya mau beli galon? Padahal kan udah tahu kan gitu mau beli galon misalnya, beli galon, ngapain kok bertanya lagi gitu kan? Dia udah tahu gitu mau beli galon. Ini aku bacakan ya. Nah, ini ada strategi membangun komunikasi efektif dengan generasi milenial. Komunikasi yang terjadi antara para generasi milenial sangat mudah dan praktis. Bukan berarti para milenial selalu berkomunikasi melalui tatap muka, tetapi justru sebaliknya. Banyak dari kalangan milenial menggunakan komunikasi maya atau media sosial dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi. Nah itu tadi sebetulnya komunikasi. Jadi tidak perlu ketemu gini. Ketemu lagi. Ya udah pakai media sosial, pakai ketik. Tapi zaman sekarang tidak mesti harus pakai ketik. Bisa pakai video call. Video call itu komunikasi juga milenial. Bisa juga komunikasi milenial menggunakan game. Tapi kadang komunikasi pakai game bahasanya toxic. Tapi menurut kita itu kasar. Tapi begitu mereka udah paham dengan bahasa tersebut, itu bahasa yang baik gitu. Itulah dia. Jadi banyak menggunakan bahasa-bahasa yang disingkat-singkat. Baca singkat gitu kan. Hati-hati DJ katanya kan. Hati-hati di jalan. DJ. OTW, oke tunggu Wak. Kalau enggak gini, kan? Ada juga ada bilang, ngapain sih lu jaringannya patah-patah? Oh mungkin jaringanmu BPJS gitu. Baru kenal aku. Baru kenal kan? Kalimat BPJS ini apa gitu? Ternyata kalimat yang namanya sinyal BPJS itu ada sinyal yang nyangkut-nyangkut. Mana kau nih katanya kan? Lama agak datang di grup T. Mohon maaf sinyal aku hancur. Apa kau nih sinyal kau nih BPJS gak apa? Ya kabana. Jadi apa sih kaitan dengan sinyal BPJS itu? Bisa nak jelaskan sinyal BPJS karena apa? Itu main singkat-singkat cing. Iya BPJS. Irit. Irit. Jadi gini, ada komunikasi secara singkat dan padat jelas. Kalau anak milenial tuh dia tidak mau bertele-tele. Maka dia kayak BPJS. Contoh kalau kita kan ngomong pakai bahasa Melayu nih. Aku mau pergi ke sana gitu kan. Apakah kamu akan pergi ke sana gitu? Disingkat kamu sana. Gitu. Kau sana kau. Palak kau sana lah. Jadi generasi milenial tuh
bisa dikatakan dia tuh lebih hebat menyingkat-nyingkat kata-kata. Nah, sama juga kayak itu orang menyingkat sebuah kalimat. Singkat, padat dan jelas. Widih. Aku OTW ke kau misalkan. Nah, OTW itu on the way. Iya. Titik DJ Kalau ya. pakai bahasanya, gitu kan. aku mau pergi ke sana menggunakan sebuah motor. Yes. Aku mau pergi ke sana dengan menggunakan sepeda Itu motor. bahasanya terlalu panjang. Panjang. Zaman sekarang kau nak kemana? OTW. OTW. Tapi kalimat OTW itu definisinya kalau bagi kita di sini bikin manas itu. Bikin manas. OTW-nya kapan? Oh itulah ada istilah lagi OTW. Oke. Tunggu aku tunggu lah tuh. Dia mandi dulu. Kalimat nonton TV dulu. Oke, tunggu OTW nih. OTW nih. Padahal masih di rumah bareng-bareng. Enggak ke geram. Ada orang ada. Ada. Yang enggak jauh-jauh nyari. Ada di sini. Sabar. Enggak kalau nemu orang yang dengan kalimat bahasa milenial itu terbiasa enggak dengan kalimat itu, Bro? Untuk aku tidak terbiasa. Ngapa pun tidak terbiasa dengan aku karena biasa memberikan penjelasan secara detail. Oh. Jahatnya kau minum. Oh. Kan menikmati Jadi, rumputan kopi. Meskipun gitu. penjelasan apa nih yang namanya memberikan penjelasan secara detail tuh ada yang menjelaskan dengan ringkas, bukan berarti Anda tidak memberikan informasi penting. Kebanyakan dari generasi milenial lebih memilih untuk menerima suatu rencana ataupun petunjuk secara detail sebelum terjun menjadi sebuah proyek. Saat ini segala sesuatu yang mereka perlu tahu ialah agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Janganlah berbicara terlalu bertele-tele. Jadi dia tuh harus menjelaskan secara ringkas, jelas, padat. Kalau orang milenial lu nggak perlu pakai begini, pakai imbuhan bahasa yang bertimpa-timpa. Harus jelas, praktis. Biasanya bahasa milenial tuh yang penting dia paham udah. Kalau orang lama kan bahasanya sebenarnya waktu itu tatkala matahari sedang trik-triknya, itu bahasa. Aku sedang kepanasan. Oh. Kok bahasa milenial nggak bisa gitu? Alah, panas nih. Aku tak tahan. Nah, gitu lah. Nah, gitu. Langsung sebut kalimat kodenya nih. Apa nih? Aduh, kota ini AC-nya mati kah? Oh, kan betul dia mati. HP-nya hampir mati kena kopi. Kemarin yang pengen terendam ini mau kena kopi lagi. Aduh, dan jauh kan. Bukan apa gara-gara HP error nih banyak yang nambah grup nih. Termasuk sorang-sorang di musim Gojek. Itu dia. Udahlah termasuk Gojek nelpon lagi tuh heran ya. Apa gak cerita nih? Nah, balik lagi ke dengan bahasa milenial gitu. Biasa ada platform yang biasa digunakan oleh generasi milenial. Antara lain adalah WA, WhatsApp dia. Dan itu sebenarnya masih generasi old kalau menurut aku. Yang terkini? Yang terkini adalah dengan melalui permainan. Dari permainan itu bahasa milenial kita bisa menambah sebuah relasi. Betul. Contohnya adalah main game. Ada salah satu game apa tuh? Saya sebut ya gamenya. Namanya Game Hago. Di Game Hago itu ini bukan promosi game, tapi saya membuktikan bahwa di situ ada kaitannya dengan komunikasi milenial. Contohnya kita bisa komunikasi dengan orang Jawa, orang Sumatera, orang ini bisa kenalan dan bahasanya itu kita kenal bahasa milenial. Misalnya BPJS. Itu rupanya bahasa BPJS itu adalah sinyalnya yang BPJS. Sinyalnya itu agak nyangkut gitu. Aduh, BPJS jadi agak bermasalah karena BPJS juga bermasalah. Gitu bayar kasih obat yang ya Allah aku bilang sampai sekarang kan pening banget apa. Tapi mudah-mudahan BPJS sekarang udah mulai bagus. Tapi sih yakin BPJS sekarang udah mulai bagus. Udah mulai awal-awal ya Awal-awal ya. Ada permasalahan di manajemen. Biasanya gini, sekarang udah bagus. Awalnya itu karena kita sering mendengar berita hoak dan ini juga komunikasi milenial yang mau dibetulkan nih. Itulah dia. Asal nerima berita langsung dikasih tahu, "Wih, benar lah tuh di sana BPJS sudah hancur." Padahal sebenarnya BPJS itu betul. Betul sebenarnya. Walaupun sebenarnya betul kalau dibetulkan. jadi jangan sakit pokoknya. Sakit lah dia. Dapat keluarga semua generasi milenial jika melakukan komunikasi dengan anak-anak milenial jangan pentong. Nah, ini bahasa pentong. Kadang gini, kalau misal kita tidak paham dengan bahasa tulisan,
anjir gitu kan. Ya Anjir, ada bahasa itu anjir, itu bahasa persahabatan sebenarnya. Bangsat gitu kan. Itu bahasa game. Padahal menurut kita kan apa sih ini bangsat ini kan artinya main bangsat kan itu kan. Iya, main bangsat. Kalau kita bangsat kan, kalau kita biasa di bangsat. Bangsat goblok gitu kan. Bangsat kau nih. Alamak anjir gitu kan. Aduh. Biasa ya tuh. Anjay. Jangan marah. Jangan marah sebenarnya. Tapi jangan digunakan bahasa itu dengan usia yang lebih tua yang kira-kira kita tidak Iya. satu frekuensi sama dia. Karena kadang kalau kita tidak satu frekuensi sama dia, habis kita kena bantai sama orang tua tuh. Iya, saya pernah Ngomonglah anjir sama nggak usia sengaja kita. tersebut gitu kan. Balak deh bangsat langsung saya kena tempeleng dari itu. Pok gitu. Nyaman, langsung kena Iya, hadiah ya. baru gak kan misalnya wale bangsat kan gitu kan misalnya ini coba komen game gitu kan atau kau cek nih ada data-data yang salah ke apa langsung saya lihat kan wale data nih bangsat nih. Wah, kapan aku bangsat kau nih? Padahal menurut kita data itu gak kurang bagus gitu. Pasti gitu. Bahasa kau kan data kau kurang bagus cuma alah bangsat data nih. Bangsat kan. Padahal kita bukan bilang dia nih bangsat data gitu. Padahal menurut akhir data kini kurang rapi. Tapi kadang-kadang gitu kan langsung kena tempeleng di belakang. Pak gitu. Bahasa antar kita nih. Kalau misal kita ngomong nih. Ya Allah. Itu bahasa bagus itu. Bahasa bagus. Itu bagus tuh. Bahasa bagus tuh. Kalau yang bahasa yang memang gak menang jahanam menaga benda ni rupa di sini. Jelas emosi tu. Tapi dia tidak marah kan kau orang. Orang dia cuma nengok bahan data gitu kan cuman ya Allah, why dia ajak benda yang aku cari-cari ni rupa di sini benda ni tidak ada yang dimarahkan sama dia. Kalau dia kesal. Dan ini adalah saran kalau ngomong kayak gitu nunggu sepi jangan pas lagi ada orang. Misalnya saya ngomong waktu itu ngomong lagi ada tim nih. Kena gebuk lah kau ya. Langsung kebetulan saya buka data. Memang kebetulan data itu membahas tentang duit. Misal kebetulan begitu saya buka anjay bangsat langsung kena tempeleng. Jadi nggak ada pakai nunggu berapa detik kena tempeleng tuh langsung tuh. Gitu alamak. Padahal menurut saya bukan saya bilang dia bangsat tapi saya bilang ini datanya kurang rapi. Orang kadang tuh era juga ini bahasa kita kan bahasa milenial mungkin dia tidak paham dengan bahasa kita dia. Jadi mereka kayak zaman Jasmine kau ini memang anak kurang ajar kali anak siapa bagus nih. Itu kadang tuh. Jadi untuk komunikasi anak-anak milenial sekarang untuk perkembangan sangat pesat sekali. Melihat informasi yang mulai didapat kemudian teknologi yang semakin berkembang, platform APPS gitu. Ya, pokok semua aplikasi. Jadi aplikasi itu macam-macam. Jadi sekarang kalau kita tidak menguasai yang namanya media sosial ataupun teknologi sekarang kita akan ketinggalan jauh dengan bahasa gaul dan ini gaul sebenarnya bahasa gaul setiap tahun kan meningkat bahasa gaul yang berkembang pada masa-masanya kan pasti ada. Zaman aku kan beda sama zaman kau. Zaman aku beda, zaman kau beda. Pasti semakin nanti ke zaman yang generasi berikutnya akan berbeda lagi perkembangan bahasa. Kalau menurut bahasa selalu berkembang. Karena menurut aku gini, zaman dulu mungkin belum ada komunikasi internet, belum ada HP, jadi golongan dia ngobrol di sekitaran itu juga kan, ruang lingkupnya. Karena sekarang dah ada internet, kita bisa meniru budaya orang yang ada di luar pulau, terbawa lah ke sini. Jadi, akhirnya membuat orang tuh, kau ni kayak anak kurang ajar, nak pernah diajarkan kau kayak gitu. Karena kita dapatkan ajaran tersebut dari terbukanya ruang internet tadi. Bisa dari YouTube, nonton sinetron. Nah gitu sebenarnya bahasa milenial itu terjadi karena komunikasi kita udah di satu lingkup lagi, di lingkup luar pun masuk gitu sebenarnya. Iya, kalaulah kita seandainya sudah menguasai itu, ada pegangan ketika kita berkomunikasi dengan kelompok atau ada circle-circle yang berbeda, kita bisa masuk. Kita masih masuk gitu. Karena apa? Kita rajin mencari dan menggali informasi. Ya minimal informasi bahasa milenial tadi gitu. Tapi ingat, kalau ngomongkan bahasa milenial tadi sesuaikan dengan umur. Jangan pula kita merasa muda. Kadang kebanyakan orang merasa laga, merasa udah terbuka gitu kan. Wawasan kita padahal wawasan kita cuma di satu lingkup itu doang. Dan di lingkup lain. Ujung-ujungnya berkelahi deh. Nyambung nya. Dan enggak nyambung, ngejudgement orang, intervensi kritis. Ya, mana? Banyak kaitannya Lingkungan orang kutu buku enggak bisa kita bawa kayak lingkungan pasar, habis gitu. Iya, Kak. Kita contoh gini, kalau bahasa kasarnya itu kita ngomong dalam suatu lingkup pasar, terus kita gabungkan dengan suatu lingkup kutu buku gitu. Enggak bakalan masuk gitu.
dalam ajaran kutu buku lingkup cuma satu lingkup dan kita Dan dianggap kadang-kadang kita malah nggak nyambung malahan. Malah itu yang kita orang bawa gaya pasar, loh terlalu ilmiah bahasa dia kan. ya misalnya Nah, kita bahasa pasar misalnya kan, Pasar. ketemu sama orang-orang yang intelek. Oh, nggak nyambung gitu bahasanya dia. anak kurang ajar kok nih. Dia udah ngerti Kalimatnya gitu. Istilah-istilah keluar kan apaan tuh gitu kan. Ya udah gerinja lah berarti. Ya, Jadi saya tuh- lihat situasi lah. Pada pakai bahasa umum ya lah. Sebenarnya jangan saya membawa waktu pakaian penyesuaian sendiri. dengan kalimat bahasa saya stres tuh guru. Iyalah. Kan asal ketemu kan apaan tuh? Apaan tuh? Kamu Kamu nanya. nanya. Kamu bertanya-tanya apaan tuh? Sampai ada yang apaan tuh? Sampai kayak gitunya. Aduh, tapi inilah dia kita enggak bisa manas ya. Ya memang kayak gini yang kalian mau kan. Yang kayak gini yang tiap hari yang kau terapkan gitu. Jadi jangan kau manas dengan ketemu bahasa-bahasa gitu. Manaslah ketika kau enggak bisa Ketika bercengkrama tidak dengan bisa semua orang itu berkomunikasi. Intinya kita harus pinter-pinter berkomunikasi. Iya. Agar menjadikan pencapaian informasi itu menjadi baik. Pandai-pandailah mencari dan meletakkan posisi kita. Iya, apalagi sekarang Milenial gak Iya. ketemu sama orang tua nggak baik pakailah bahasa milenial kau tuh. kata tempeleng langsung. Mungkin itu bisa kita sampaikan nih. Udah banyak kita ngeloceh tentang bahasa milenial. Pada dasarnya intinya kita harus bisa menyesuaikan ikuti zaman. Dan jangan lupa tata krama kita juga harus menyesuaikan Yap. gitu. Nggak gak mesti kita nih. Misalnya mentang-mentang gak kita banyak kawan dari Jawa, dari Jakarta, dari Papua. Karena kita bisa ngobrol dia lewat media game, media sosial, media platform digital. Lagaklah dia tuh bisa berkawan dengan sana. Langsung nak kurang ajar orang tua kita tuh. Jadi keluarga-keluarga semua yang saat ini lagi sedang krisis dalam mengikuti perkembangan bahasa, jangan menjadi diri orang, tetap menjadi diri keluarga semuanya. Iya. Kita tidak mampu mengikuti perkembangan bukan berarti kita tidak gaul. Artinya menjadi diri kita sendiri itu lebih bagus daripada kita menjadi orang lain. Cukup Dengar itu. cukup menguasai apa yang kita bisa saat ini dan kita yakin pada diri kita. Biarkan generasi berikutnya yang berkembang. Iya. Kita berusaha untuk berkembang tapi kita kayaknya nggak mampu lagi. Ya udah. Ya udah, tapi kita Smash harus on. menyesuaikan zaman juga. Jangan sampai kita dianggap katrok tadi. yes. Karena sekarang kita nih udah zaman semuanya itu serba terbuka. Jangankan kita antar pulau, antar negara pun negara. udah masuk di sini. Udah. Itu intinya. Untuk keluarga semua, malam ini kita sudah bahas apa namanya? Komunikasi milenial. Komunikasi milenial. Mudah-mudahan nyampai. Kalau tak nyampai pun tak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebal hitam legam macam badan. Disuruh kawin dia berkuat tak mau. Balas dia mau, tak ada yang mau.